Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rama Wahyu Nugraha dari Prodi Sistem Informasi dengan NPM 241063125030. Di sini saya akan sedikit membahas sebuah aplikasi yang sangat bermanfaat pastinya untuk kita yang memiliki kendaraan bermotor, yaitu aplikasi Signal Polri, yaitu Samsat Digital Nasional. Di sini saya ada tugas untuk mereview atau membahas mengenai aplikasi-aplikasi perpajakan. Nah, di sini saya akan mengenali aplikasi Signal Polri ini kepada kalian. Nah, mungkin sebagian dari kita masih ada yang merasa ribet nih kalau urusan bayar pajak kendaraan. Biasanya harus datang ke kantor Samsat, terus antriannya panjang. Kadang juga kita harus bolak-balik karena ada dokumen yang lupa dibawa, ada yang kurang. Nah, itu kan sangat memakan waktu, tenaga, dan juga butuh biaya tambahan pastinya. Dan sekarang Polri bersama Korlantas menghadirkan solusi digital bernama Signal. Aplikasi ini bisa membantu kita mengurus pajak kendaraan bermotor, mulai dari pendaftaran, pengecekan jumlah pajak, sampai melakukan pembayaran hanya lewat handphone. Jadi kita tidak perlu lagi nih ribet antri-antri, semuanya bisa dilakukan secara online dimanapun kalian berada pastinya. Bayangin dulu kalau mau bayar pajak kendaraan tahunan, kita harus cuti kerja setengah hari, bawa fotokopi KTP, STNK, BPKB, terus lalu nunggu dipanggil. Sekarang kalian cukup di rumah, atau di tempat kalian kerja, atau di tempat kalian kuliah. Kalian tinggal klik di aplikasi, bayar lewat mobile banking, dan STNK bisa dikirim ke alamat rumah. Nah, di video ini saya akan mengajak teman-teman untuk mereview aplikasi Signal, membahas fitur-fiturnya ada apa aja, kelebihan dan manfaatnya, sekaligus praktik langsung bagaimana cara menggunakan aplikasinya untuk bayar pajak kendaraan bermotor. Walaupun saya hanya melakukan simulasi, tapi alurnya sama persis seperti yang nanti kalian lakukan. Jadi saat sudah benar dipakai, kalian tidak akan bingung lagi. Oke, kita mulai. Oke, mungkin di sini saya akan sedikit ngasih tahu nih apa aja sih yang bisa kita lakukan lewat aplikasi Signal ini. Yang pertama ini kita bisa registrasi dan verifikasi data kendaraan kita. Jadi setelah membuat akun di Signal, kita bisa menambahkan data kendaraan bermotor yang kita miliki. Kalian cukup masukkan nomor induk kepemilikan sesuai KTP, lalu nomor polisi kendaraan, dan nomor rangka. Nah, sistem ini akan otomatis menarik data kendaraan kita dari database Samsat. Lalu bisa cek pajak kendaraan nih. Dengan aplikasi Signal ini, kita tidak perlu lagi bingung berapa sih pajak yang harus kita bayar. Semuanya tuh sudah ditampilkan mulai dari jumlah pajak pokok, biaya administrasi, sampai denda jika ada keterlambatan. Dan mungkin jika ada denda tilang, nah kalian cek di situ. Nah, lalu yang pastinya bisa bayar pajak online nih. Fitur yang paling penting di Signal ini memungkinkan kita membayar pajak kendaraan secara online. Setelah cek jumlah tagihan, kita bisa langsung pilih metode pembayarannya, misalnya melalui lewat Bank Mandiri, BCA, BRI, BNI, dan lainnya, atau lewat e-wallet seperti Link aja. Lalu yang terakhir itu ada ETBPKP dan ESTNK. Setelah pembayaran selesai, kita akan mendapatkan ETBPKP, yaitu bukti bayar pajak elektronik yang bisa langsung diunduh di aplikasi. Sedangkan untuk STNK fisiknya, biasanya bisa diambil di Samsat atau dikirim langsung ke alamat rumah melalui jasa kurir. Nah, untuk kelebihan aplikasinya ini yang pasti praktis, semua bisa dilakukan dari HP tanpa antri di Samsat. Terus juga udah resmi, data kita akan aman karena terhubung langsung dengan sistem Polri. Lalu hemat waktu dan biaya, tidak perlu untuk kalian cuti kerja, cuti kuliah, bolak-balik kantor Samsat. Terus juga modern, mendukung transformasi digital layanan publik di Indonesia. Nah, mungkin segitu saja kali ini. Habis ini kita bakal langsung aja menuju aplikasinya.
Bye bye guys. Oke semuanya, kita sudah ada di dalam aplikasinya nih. Buat kalian yang belum memiliki aplikasinya, kalian bisa download terlebih dahulu di Play Store maupun App Store. Itu gratis aplikasinya. Jika kalian sudah mendownloadnya, kalian masuk ke aplikasinya, lalu kalian bisa daftar atau masuk jika kalian sudah memiliki akun. Di sini, jika kalian sudah memiliki akun, kalian masukin nomor telepon dengan kata sandi. Lalu jika belum punya, kalian bisa daftar terlebih dahulu dengan menggunakan nik KTP, nama sesuai dengan nik KTP, terus alamat email, nomor telepon, terus juga buat kata sandi. Nah, habis itu kalian nanti lanjut aja untuk konfirmasi pendaftarannya. Tuh. Di sini saya akan masuk terlebih dahulu. Halo semuanya. Nah, sekarang saya sudah ada di tampilan awal aplikasinya. Nah, aplikasi seperti ini untuk tampilannya, untuk berandanya. Nah, jika kalian sudah mendownload aplikasinya, lalu kalian sudah login ke dalam aplikasinya, sudah registrasi akun, nah kalian bisa tambahkan data kendaraan motor kalian. Di sini saya sudah menambahkannya sebelumnya, jadi sudah menampilkan nomor kendaraan saya. Jika kalian belum, kalian bisa pencet atau klik tambah kendaraan bermotor. Nah, di situ kalian diminta untuk memasukkan seperti nomor polisi kendaraan, nik kalian, dan nomor rangka 5 digit terakhir. Nah, di situ kalian bisa memasukkan, jika kalian belum memiliki motor atas nama kalian sendiri, itu kalian bisa memasukkan motor keluarga kalian dengan nik orang tua kalian. Mungkin motor kalian masih namanya atas nama orang tua kalian. Nah, itu bisa banget. Di situ ada pilihan antara motor kalian, motor sendiri atau motor keluarga. Nah, jika sudah memasukkan yang tadi seperti nomor polisi kendaraan, nik, dan nomor rangka 5 digit terakhir, nah nanti sistemnya akan otomatis menampilkan data kendaraan kita nih, seperti yang ada di gambar ini. Akan muncul nomor kendaraan kalian, lalu juga akan muncul informasi kendaraan bermotor milik kalian seperti NRKB, nama, nomor rangka, merek atau tipe, model, dan warnanya. Nah, di situ kalian bisa lihat. Nah, untuk langkah selanjutnya untuk membayar pajak, untuk cek tagihan pajak, setelah data kendaraan masuk, aplikasi menampilkan jumlah pajak yang harusnya dibayar nih. Tetapi di sini saya tidak menemukan jumlah pajak yang harus saya bayar. Kemungkinan karena errornya server atau belum waktunya untuk kendaraan saya ini untuk membayar pajak, jadi tidak muncul. Tapi saya akan menjelaskan mengenai cara membayarnya nih. Nah, setelah ada tampilan jumlah pajak yang harus kalian bayar, rincian itu termasuk pajak pokok, SWDKLLJ atau sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan, terus biaya admin, dan denda atau keterlambatan. Jika sudah muncul itu, kalian selanjutnya bisa pilih metode pembayaran. Nah, di sini saya akan kasih lihat terlebih dahulu. Di sini untuk cara pembayarannya itu berbanyak banget, berbagai macam jenis bank, mulai dari BCA, BNI, Mandiri, BRI, BTN. Nah, di sini juga kalian bisa lihat dulu tata caranya. Login ke aplikasi My BCA, pilih menu signal di bagian bayar dan isi ulang. Lalu pilih rekening sumber dana, masukkan nomor bayar yang didapatkan dari signal. Lalu klik lanjut, cek kembali detail transaksi dan klik bayar, masukkan PIN My BCA kalian, lalu pembayaran pajak kendaraan berhasil. Mungkin di setiap bank itu sama saja caranya seperti itu. Dan selain bank, di sini juga banyak banget e-wallet seperti Dana, link aja, terus bisa lewat Indomaret, bisa lewat Shopee, Alfamart. Nah, jadi kalian banyak banget untuk metode pembayarannya. Untuk Alfamart kalian bisa buka aplikasi Signal, lakukan tahapan berikut registrasi data
simpan, kemudian lakukan pembayaran di Alfamart. Cukup dengan menyebutkan kode pembayarannya. Kasir Alfamart akan konfirmasi terkait data kendaraan dan total tagihan yang harus dibayar. Jika data kendaraan dan tagihan sudah sesuai, transaksi akan diproses pembayaran. Transaksi pembayaran selesai, terima bukti dan simpan bukti pembayaran dari kasir Alfamart. Untuk dokumen pengesahan pajak kendaraan bermotor bisa diakses di aplikasi Signal. Nah, itu untuk cara pembayaran di Alfamart. Nah, langkah selanjutnya untuk metode pembayarannya, kalian klik tombol bayar, lalu pilih metode pembayaran yang ada di sini. Seperti yang tadi saya sebutkan, itu banyak banget berbagai macam bank, seperti Mandiri, BCA, BRI, atau lewat e-wallet seperti link aja. Nah, sistem akan memberikan kode pembayaran atau virtual account. Nah, misalnya saya pilih lewat Bank Mandiri nih. Nah, muncul kode virtual account yang bisa saya salin untuk bayar lewat Livin Mandiri. Langkah selanjutnya yaitu lakukan pembayaran. Setelah dapat kode via atau virtual account, buka aplikasi mobile banking kalian atau e-wallet kalian, masukkan kode tersebut, lalu lakukan pembayaran. Nah, setelah transaksinya sukses, kalian kembali ke aplikasi Signal, maka status pembayaran akan otomatis berubah menjadi lunas. Nah, itu pembayaran berhasil. Dan juga akan muncul notifikasinya di layar setelah bahwa pajak sudah dibayar. Langkah selanjutnya yaitu terima bukti bayar atau ETB PKP. Bukti bayar bisa langsung diunduh dari aplikasi Signalnya sendiri. STNK fisik yang sudah diperpanjang bisa dikirim ke rumah nih, atau kita ambil di Samsat. Nah, mungkin seperti itu untuk cara pembayaran pajaknya. Dan di sini juga saya akan sedikit mereview, ada layanan digital nih, ada ETB PKP, terus ada pengesahan STNK dan EKD. Nah, ETB PKP ini atau tanda bukti kewajiban pembayaran adalah bukti resmi pembayaran pajak kendaraan bermotor yang ditertibkan secara digital. Dulu ini bentuknya kertas kecil yang ditempel di STNK. Nah, sekarang ini kita bisa dapatkan dalam bentuk file digital PDF di aplikasi Signalnya sendiri. Isinya yaitu informasi kendaraan, jumlah pajak yang akan dibayar, masa berlaku pajak, dan tanda sah dari Samsat. Fungsinya ini jadi bukti sah bahwa pajak kendaraan bermotor atau PKB sudah dibayar. Lalu ada pengesahan STNK. Biasanya Nah, ini pengesahan STNK. Biasanya kalau kita bayar pajak tahunan, STNK perlu dicap atau distempel pengesahan oleh petugas Samsat. Nah, di Signal ini, proses ini sudah digital nih. Jadi, setelah bayar, kita langsung dapat pengesahan STNK elektronik tanpa harus ke Samsat. Fungsinya sebagai pengganti cap atau stempel manual di STNK fisik dan menjadi bukti bahwa STNK sudah disahkan untuk periode 1 tahun ke depannya. Jadi begitu guys untuk pengesahan STNK ini. Lalu selanjutnya ada EKD atau kartu digital. Nah, ini adalah STNK versi digitalnya yang bisa ditampilkan langsung dalam aplikasi Signal. Fungsinya mirip dengan eKTP di aplikasi Dukcapil. Jadi kalau sewaktu-waktu kita lupa nih untuk membawa STNK, kita masih bisa menunjukkan EKD ini dari HP. Data yang ditampilkan di EKD ini yaitu identitas pemilik, nomor polisi, jenis kendaraan, dan masa berlaku pajak. Jadi kesimpulan singkatnya untuk layanan digital yang di atas ini yaitu ETB PKP ini yaitu bukti pembayaran pajak, dan pengesahan STNK ini yaitu untuk pengesahan tahunan STNK secara digital. Lalu untuk EKD yaitu STNK digital yang bisa ditampilkan di HP. Nah, mungkin untuk review singkatnya seperti itu aja dari saya untuk cara pembayaran pajak dan fitur-fitur yang ada di aplikasi Signal ini. Dan saya simpulkan bahwa aplikasi Signal Pol ini benar-benar mempermudah kita dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
Dengan Signal, proses menjadi lebih cepat, efisien, dan transparan. Tidak ada lagi alasan untuk menunda bayar pajak karena takut antri panjang. Semua bisa dilakukan dari rumah dengan HP kita sendiri. Nah, jadi untuk langkah sederhananya yang telah saya sebutkan itu, kalian bisa registrasi akun di Signal, lalu tambahkan data kendaraan, cek tagihan pajak, lalu lakukan pembayaran online, dan simpan bukti bayarnya. Dan semua proses ini bisa selesai hanya dalam hitungan menit saja. Dan sekian review dan tutorial aplikasi Signal Polri dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman yang ingin lebih mudah untuk bayar pajak kendaraan. Jangan lupa untuk kalian like dan share. Dadah, terima kasih, bye-bye.